Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live stream kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan kali ini tema kita terkait dengan langkah OPEC. Negara-negara produsen minyak dunia akan memangkas produksi mereka hingga 2 juta barrel per hari. Sejauh mana dampaknya terhadap pasar global dan tentunya Indonesia? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, rencana negara-negara produsen minyak dunia yang tergabung dalam OPEC Plus memangkas produksi minyak dinilai akan menambah potensi resesi global semakin menjadi nyata. Bahkan pemerintah pun menyatakan langkah tersebut akan berdampak kepada besaran subsidi energi khususnya bahan bakar minyak atau BBM. Negara-negara produsen minyak dunia yang tergabung dalam OPEC Plus akan memangkas produksi minyak hingga 2 juta barel per hari atau setara dengan 2% permintaan minyak global yang akan diberlakukan mulai bulan November 2022. OPEC Plus beralasan pemangkasan produksi dilakukan demi mengimbangi ketidakpastian ekonomi dan pasar minyak global. Sontak, langkah OPEC Plus ini pun menuai beragam respon dari sejumlah pemimpin dunia yang dinilai tidak dalam saat yang tepat dan justru akan menambah potensi resesi global menjadi semakin nyata. Bahkan pemerintah Indonesia pun cukup terkejut atas keputusan OPEC Plus memangkas produksi minyak, sebab bisa memicu harga minyak dunia tetap tinggi di atas $90 Amerika per barrel. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemangkasan produksi ini bertolak belakang dari harapan negara-negara berkembang dengan ekspektasi harga minyak dunia menjadi stabil, adil, dan terjangkau. Selain itu, pemangkasan produksi minyak akan memicu kenaikan harga minyak dunia serta akan mempengaruhi besaran subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak yang selama ini ditanggung pemerintah. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat saat ini dikabarkan tengah mencari cara untuk menghukum OPEC Plus terkait rencana pemangkasan produksi minyak yang akan membuat harga minyak dunia kembali melonjak. Keputusan OPEC Plus tersebut dinilai akan berdampak negatif kepada negara-negara berkembang yang sudah terpuruk akibat kenaikan harga energi. Pemerintahan Presiden Joe Biden akan berkonsultasi dengan Kongres untuk membahas langkah-langkah potensial yang akan menyerang kontrol OPEC atas harga minyak. Salah satunya menghidupkan kembali rancangan Undang-Undang No Oil Producing or Exporting Cartels atau NOPEC yang memungkinkan OPEC dituntut di Pengadilan Amerika Serikat atas pelanggaran anti-monopoli. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, OPEC Plus pangkas produksi minyak, resesi kembali menghantui. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch. Ya, selamat pagi Mas Mamit. Selamat pagi Mas Pras, selamat pagi pemirsa IDX Channel. Ya, salam sehat Mas. Salam sehat selalu Mas Pras. Baik, ini dia lagi-lagi ini menjadi beban ataupun tekanan tambahan ya bagi masyarakat global khususnya di Indonesia. Tapi sebelum membahas lebih jauh terkait dengan langkah OPEC tersebut, bagaimana review Anda Energy Watch begitu menyikapi kondisi saat ini, krisis energi yang tengah melanda dunia khususnya di negara-negara Eropa. Silakan. Ya, saya kira memang krisis energi saat ini sudah sangat parah sekali ya, terutama di negara-negara Eropa ya. Apalagi saat ini kan kita tahu akan memasuki musim dingin, di mana otomatis kebutuhan akan energi di negara-negara Eropa dan juga Amerika Serikat ini akan semakin meningkat. Di sisi lain karena memang konflik Rusia dan Ukraina yang sampai saat ini tidak selesai juga, ini akan terus meningkatkan beban bagi masyarakat, terutama di Uni Eropa yang memang hampir 60% gasnya itu berasal dari Rusia. Dengan adanya pembatasan ataupun juga dengan adanya embargo yang dilakukan terhadap energi dari Rusia ini menjadi buah simalakama sebenarnya bagi Uni Eropa dan sekutunya serta bagi global secara keseluruhan, karena secara otomatis ini memang benar-benar mengerek terhadap harga komoditas dari tahun lalu ya, dari awal tahun kemarin sampai saat ini, dan ini benar-benar membuat situasi global menjadi tidak menentu, terutama di sektor energi. Dan ini benar-benar menjadi pukulan pasca kemarin kita juga sudah dipukul oleh pandemi COVID-19 dengan adanya konflik Rusia dan Ukraina ini menambah beban bagi masyarakat secara global dan juga bagi Indonesia terkait dengan semakin mahalnya energi ini, Mas Pras. Oke, lantas kalau kita bicara mengenai supply and demand sendiri, sejauh ini ketimpangannya memang karena produksi yang terbatas atau memang karena pasokan yang dibatasi?
Ya, kalau kita tahu kan bahwa memang sempat terpuruknya harga minyak dunia pada saat pandemi kemarin ya. Dengan demikian kan negara-negara penghasil minyak ini memang benar-benar memangkas produksi di tengah demand yang sedang menurun. Nah, Oke. pada saat perekonomian global sudah mulai tumbuh, ini belum bisa restart ulang lagi, belum bisa tumbuh lagi untuk produksi mereka, maka terus adalah konflik Rusia Ukraina yang membuat semakin kacau lagi terkait dengan supply and demand tersebut, karena Rusia adalah negara yang memang memasok minyak dalam jumlah yang cukup besar secara global, serta gas yang memang tadi saya sampaikan 60%-nya untuk Uni Eropa ini berasal dari Rusia. Dengan demikian saat ini terjadinya adanya supply and demand-nya memang sedikit terganggu ya. Di sisi lain memang permintaan sudah mulai tumbuh karena ekonomi sudah mulai bergerak pasca pandemi kemarin. Di sisi lain produksi juga masih belum mumpuni karena memang di luar ekspektasi semua sangat tinggi sekali ya. Permintaan tahun ini diperkirakan memang di atas 100 juta barrel, tetapi ternyata demand-nya supply-nya juga terbatas karena banyak gangguan juga. Plus juga ya rencana-rencana OPEC yang memang dari awal mereka tidak terlalu berniat untuk menambah produksi ya. Kalau kita baca dari berita-berita ataupun kita perhatikan komitmen OPEC ini untuk meningkatkan produksi pun supaya harga berkurang itu pun sangat sedikit, hanya 400-an ribu barrel per penambahan. Selalu itu yang disampaikan gitu kan. Dan di saat harga minyak sedang turun seperti kemarin dalam waktu hampir 1 bulan terakhir, justru berita yang mereka akan memotong sebesar 2 juta ini adalah benar-benar satu pukulan telak bagi perekonomian global, karena biar bagaimanapun minyak ini kan sebagai salah satu driver ya, bahkan driver utama untuk ekonomi secara global gitu kan ya. Ketika harganya sedang tinggi ya, maka bisa dipastikan beban bagi masyarakat pun akan semakin tinggi, apalagi untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memang produksinya juga tidak terlalu besar sedangkan konsumsinya juga sangat besar sekali. Ini benar-benar menjadi beban bagi masyarakat secara global, saya kira, Mas Pras. Nah, Mas Mamit, yang menarik kalau misalnya Anda katakan tadi demand-nya masih ada, kemudian ini lebih kepada supply yang terganggu. Lantas bagaimana dengan kondisi harga minyak mentahnya sendiri dalam sepekan terakhir mengalami penurunan begitu, baik jenis yang Brent ataupun yang juga WTI begitu, West Texas Intermediate. Apa yang menjadi pemicu dari kondisi ini sebenarnya? Ya, saya kira pemicunya karena memang pasar khawatir ya ketika negara-negara di Uni Eropa ataupun bahkan di hampir semua negara ini terkait dengan rencana apapun potensi terjadinya resesi tersebut. Oke, Bahkan pemerintah kita pun, Bu Sri Mulyani sudah menyampaikan 2023 adalah tahun yang gelap bagi betul. perekonomian global gitu kan ya. Dengan demikian adanya respon pasar bahwa mereka khawatir ke depan permintaan akan minyak dunia ini akan mengalami penurunan di tengah resesi yang memang sudah semakin tinggi dan hampir semua negara terkena resesi gitu kan ya. Dan mudah-mudahan saja Indonesia tidak terlalu jatuh terkait dengan adanya resesi tersebut ya. Dan ini menyebabkan pasar sedikit terkoreksi, saya kira. Tetapi kalau kita lihat pembukaan hari ini pun sepertinya harga minyak sudah mulai kembali ada sedikit mengalami peningkatan. Saya lihat tadi sudah menyentuh di level 92 kembali dan sepertinya akan stabil, Mas Pras. Ini diperkirakan menurut saya akan berada di level sampai akhir tahun ini mungkin di angka $100 per barrel. Dengan berbagai macam isu-isu yang ada, kecuali nanti ada kebijakan yang memang akan sangat membuat harga kembali turun. Tetapi perlu diingat seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah memasuki bulan November dan Desember di mana sudah memasuki musim dingin ke depannya dan juga Natal dan Tahun Baru, di mana kalau untuk negara Uni Eropa dan juga di Amerika ini kan kebutuhan akan energi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, saya kira. Sehingga nanti demand-nya juga akan meningkat. Nah, dan pas sekali ketika OPEC memangkas di bulan November sebesar 2 juta lah, bisa bayangkan ini akan terjadinya kenaikan harga yang cukup signifikan, saya kira nanti, Mas Pras. Nah, itu apa memang yang disasar oleh OPEC dan kawan-kawan begitu, OPEC plus ini, Mas Mamit? Mengingat demand sudah pasti akan tinggi, banyak negara, bahkan negeri Paman Sam sudah wanti-wanti begitu. Di Eropa juga wanti-wanti, mereka akan memasuki musim dingin, kebutuhan energi akan sangat luar biasa besar. Sementara pasokan dibatasi. Nah, ini apa sebenarnya yang tengah dicari sebenarnya oleh OPEC? Ini yang memang sangat saya sesalkan dan juga mungkin banyak pihak yang menyesalkan ya keputusan OPEC tersebut. Karena sebenarnya kan mereka sudah menikmati manisnya harga minyak ini kan sudah 1 tahun terakhir ya, gitu kan ya, dan cukup bullishnya sudah cukup tinggi, saya kira. Harusnya ya sudahlah, tidak terlalu harus mengambil keuntungan yang cukup signifikan lagi gitu kan ya. Kalau biar bagaimanapun
ketika harga ini terlalu tinggi juga, otomatis kan tadi akan berdampak terhadap daya beli masyarakat. Dan akhirnya nanti apa yang terjadi adalah demand-nya juga akan semakin berkurang gitu kan ya. Dan nanti bisa dipastikan harga minyak akan terus mengalami penurunan, bahkan akan terus jatuh kalau memang demand-nya terus menurun dengan adanya resesi yang hampir bisa dikatakan semua negara mengalami resesi nanti ke depannya ya gitu kan ya. Dan saya kira ini suatu kebijakan yang tidak wise lah ya di tengah tadi memang pasca pandemi ini harusnya kita bisa sama-sama berkembang, kita sama-sama tumbuh terlebih dahulu. Nah, sambil nanti ketika perekonomian global sudah meningkat, maka saya kira bisa perlahan-lahan kita ataupun OPEC Plus ini mulai untuk meningkatkan harga kembali gitu. Jadi yang penting masyarakat global siap dulu, karena kalau sekarang kan semua penuh ketidakpastian saya kira gitu. Dan akhirnya nanti ke depan justru akan merugikan mereka gitu loh, karena tadi demand-nya semakin berkurang saya kira Mas Pras. Gitu. Nah, alasan OPEC sendiri adalah memang mengantisipasi justru resesi ekonomi yang sudah nampak di depan mata begitu. Anda melihat ini memang suatu alasan yang tepat begitu sehingga harus mengurangi produksi, khawatir memang demand akan turun kalau terjadi resesi. Saya kira ini alasan yang justru tidak tepat ya. Saya melihatnya mereka lebih mencari keuntungan yang cukup besar lah ya. Gitu kan mereka tidak mau margin ataupun manisnya kenaikan harga minyak ini berakhir dalam waktu dekat gitu kan ya. Karena memang sempat dalam waktu selama pandemik terakhir 2 tahun terakhir bahkan 3 tahun terakhir ini mereka kan tidak mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan gitu kan ya. Dan saat ini saatnya mereka mungkin untuk mengambil keuntungan yang hilang 2 tahun ke 3 tahun terakhir di tengah kenaikan harga minyak dunia. Justru tadi saya bilang ketika harga ini semakin tinggi, harga BBM akan semakin mahal, masyarakat pasti akan mengurangi aktivitas mereka. Kebutuhan akan energi juga akan berkurang gitu kan. Dan ini justru membuat saya akan terbalik nanti gitu loh. Kalau memang OPEC terus seperti ini ya kita lihat saja setahun depan apakah harga minyak akan tetap tinggi gitu loh. Karena tadi ketika ekonomi global sudah mulai resesi ataupun sudah mulai pertumbuhannya berkurang, saya pastikan demand kita akan berkurang dan ini pasti terus akan berkurang dan ya harga minyak akan mengalami penurunan lah. Dan memang diperkirakan tahun depan itu harga minyak kita berada di level 90-an ya ataupun di 95 ketika ini kita berbicara harga minyaknya di angka moderat ya. Bahkan ada pihak yang memprediksikan tahun depan minyak akan menyentuh di level 52 karena memang resesi global yang sudah semakin meninggi gitu kan ya. Dan saya kira ini sangat mungkin sekali terjadi ketika harga yang sudah terlalu tinggi terus juga akhirnya menjadi beban untuk produksi dan lain-lain dan ya pastinya akan mengurangi lah kegiatan dan aktivitas masyarakat Mas Pras. Baik, lantas apa yang harus diantisipasi oleh pemerintah kita begitu, karena tadi sudah disampaikan begitu Pak Airlangga Hartarto menyebutkan ini juga akan mempengaruhi nanti dengan beban subsidi BBM kita. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Mas Mamit, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan produsen minyak terbesar di tahun 2021. Mana saja? Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia, ada Amerika Serikat pemirsa, sekitar 16,6 juta barrel per hari. Kemudian Arab Saudi 11 juta barrel per hari, Rusia 10,9 juta barrel per hari, kemudian Kanada 5,4 juta barrel per hari, dan Irak 4,1 juta barrel per hari. Itu dia beberapa negara produsen minyak di tahun 2021. Kemudian bagaimana dengan kinerja perusahaan migas global? Data per April 2022 kita lihat dari sisi market size dan juga profit yang mereka dapati ya. Ada Saudi Aramco, ini dari Saudi Arabia begitu, kita lihat luar biasa sekali dari sisi market size-nya yang dimiliki, kemudian juga dengan profit yang mereka dapatkan. Ya, sekitar 105,36 miliar dolar Amerika. Kemudian Gazprom dari Rusia juga di posisi kedua. Kemudian ExxonMobil ini di Amerika Serikat ya. Kemudian Shell Belanda, Petrobras Brazil, kemudian Total Energies Prancis. Ini dia perusahaan-perusahaan migas global yang kinerjanya luar biasa sekali begitu ya. Kemarin menikmati cuan dari kenaikan harga komoditas energi. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch. Yep, Mas Mamit, kalau kita cermati dengan kondisi yang ada tadi, peta dari produsen-produsen ini nampaknya ya pemainnya itu saja begitu. Dengan adanya kebijakan ini, apakah bisa
negara-negara produsen di luar OPEC begitu bisa mempengaruhi dari keputusan yang sudah diambil OPEC terkait dengan pemangkasan produksi mereka? Saya kira berat sekali ya Mas Pras ya, karena kalau kita lihat tadi bahwa justru negara-negara OPEC lah yang memang market share yang paling besar, perusahaan-perusahaannya juga perusahaan yang memang tergabung dalam OPEC yang saya kira sangat besar sekali gitu kan, yang ketika kebijakan-kebijakan untuk misalnya adanya embargo ataupun anti monopoli yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika Serikat, saya kira ini akan sangat berpengaruh ya, tidak dalam artian berpengaruh terhadap kondisi global gitu kan, karena ya saya kira negara-negara lain non OPEC ini juga tidak terlalu besar produksinya, sehingga sepertinya akan tadi kepastian terhadap supply ini akan semakin gelap dan semakin tidak jelas lah gitu kan. Dan ini yang saya kira perlu kehati-hatian juga dari pemerintah untuk pemerintah Amerika Serikat terkait dengan rencana undang-undang tersebut untuk disahkan, karena jika sampai disahkan saya kira ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan dan makin memberikan ketidakpastian terhadap ekonomi global ke depannya, Mas Pras. Oke dia. Untuk rancangan undang-undang NOPEC juga sebelumnya begitu pertama kali diinisiasi sudah ada protes juga ya dari negara-negara OPEC begitu, khususnya Arab Saudi ya Mas Mamit ya. Betul, karena memang kan hubungan Amerika dengan Arab Saudi kan sebenarnya kan juga ya manis lah ya, saya kira tidak terlalu tidak terlalu buruk lah, bahkan mereka sangat seperti sahabat yang sangat dekat sekali gitu loh. Meskipun akhir-akhir ini memang begitu ada sedikit pergantian kekuasaan di Arab Saudi, ada agak sedikit melenceng lah, sedikit bertentangan kadang-kadang Arab terhadap Amerika, tetapi saya kira ya ini hanya tetap mereka sekutu yang kuat lah, dan saya kira tidak akan sampai seperti ini. Harusnya pemerintah Amerika Serikat terus bisa menjalin komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi dan ya mudah-mudahan saja bisa melakukan intervensi lah terhadap kebijakan. Dan kita tahu pemerintah Indonesia maupun banyak negara itu sudah memprediksikan lembaga-lembaga keuangan internasional tahun depan gelap begitu, suram bisa dikatakan. Nah, apakah nanti sumbangsinya, kontribusinya bisa dari kenaikan ataupun pengurangan dari produksi akan memicu kenaikan harga energi global, Mas Mamit? Pasti ya, saya kira ketika demand-nya misalnya masih cukup tinggi meskipun resesi ya gitu kan ya, dan tetap ada pertumbuhan ekonomi, saya kira di sisi lain juga supply-nya sangat terbatas, dengan adanya pemotongan ini sudah pasti akan mengerek terhadap harga energi secara global. Yang pasti tidak hanya untuk minyak ya, saya perkirakan untuk komoditas energi yang lain seperti batu bara pun pasti akan juga mengalami peningkatan. Belum lagi komoditas pangan, saya kira juga akan semakin menambah beban bagi masyarakat karena juga akan mengalami peningkatan. Jadi dampaknya memang akan sangat luar biasa, Mas Pras, kalau sampai nanti kebijakan ini diambil karena memang kan tadi energi ataupun minyak BBM ini kan sebagai driver utama ya. Ketika ini terganggu pasokannya, supply-nya terganggu, maka akan mempengaruhi terhadap sumber ataupun komoditas yang lain gitu kan ya. Dan ini pastinya ketika semakin tinggi otomatis akan menambah beban bagi produsen untuk komoditas-komoditas lain dan bisa menambah kenaikan harga, saya kira, dan akan semakin tinggi nanti ke depannya. Betul. Apalagi batu bara yang sekarang juga terus meningkat ya, dan terus mengalami peningkatan cukup signifikan gitu kan. Nah, ketika harga minyak dunia misalnya terus naik ya, pasti orang akan terus menggunakan itu menggunakan batu bara gitu kan ya. Krisis antara Rusia dengan Ukraina tidak selesai juga. Negara-negara Eropa juga pasti akan menggunakan PLTU ke mereka kembali. Berarti tetap kita bisa mendapatkan angin segar dengan kenaikan harga batu bara, karena kita tahu eksportir terbesar. Tapi di sisi lain kita net importir nih untuk minyak mentah dunia. Apa yang Anda melihat dengan kondisi ini? Karena pemerintah pun tadi sudah disampaikan sempat kaget juga nih dengan keputusan OPEC. Ya, inilah sulitnya kita ya, karena kita adalah menjadi net importir ya bagi BBM kita, dan seberapa besar ataupun seberapa kebijakan global ini sangat mempengaruhi terhadap harga minyak dunia dan berdampak juga terhadap biaya produksi BBM di Indonesia. Apalagi saat ini kita tahu bahwa kurs mata uang rupiah kita terus terdepresiasi dan semakin melemah ya, di mana dengan kita menjadi net importir dan pembeliannya dengan menggunakan dolar, maka bisa dipastikan bahwa harga ini akan terus mengalami peningkatan, Mas Pras. Meskipun misalnya harga minyak global ini stabil di 90, tapi rupiah kita terus terdepresiasi, sama saja karena belinya kan semakin mahal gitu kan ya. Jadi saya kira ya memang menjadi dua faktor yang tidak bisa dihindari dengan kondisi kita sebagai net importir, maka
untuk BBM yang disubsidi ataupun diberikan kompensasi oleh pemerintah, maka nanti beban bagi pemerintah akan mengalami peningkatan, saya kira. Baik itu kalau subsidi sudah ditetapkan ya untuk solar misalnya 500, untuk kompensasi ini kan yang memang terus berfluktuasi ya, tergantung harga keekonomian daripada Pertalite maupun solar subsidi sendiri gitu. Oke. Jadi ini akan menambah beban bagi masyarakat. Tapi untuk BBM umum saya kira ya masyarakat kita tidak perlu kaget, misalnya nanti bulan depan, karena kan harga minyak sudah mulai naik ya, misalnya di awal bulan nanti akan ada kenaikan harga BBM umum, terus juga ketika nanti dipangkas harga minyak semakin tinggi ya bulan depannya akan lagi ada kenaikan, karena memang untuk BBM umum ini kan sesuai dengan Kepmen SDM nomor 62 tahun 2020 ini kan memang diatur terus dilakukan evaluasi sesuai dengan keekonomiannya. Jadi saya kira masyarakat kita harus terbiasa ke depan untuk naik turunnya harga BBM, terutama harga BBM umum. Dan di sisi lain dengan adanya kenaikan harga komoditas pun mungkin pemerintah akan mendapatkan PNBP tambahan ya dari sektor minerba misalnya, karena juga kan sekarang royalti pun sudah mulai bertingkat nih. Kalori sekian berapa persen, kalori sekian sudah mulai ada peningkatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan dengan adanya hal tersebut nanti bisa bisa membantu untuk mengurangi beban subsidi dan harga minyak, harga BBM terutama BBM subsidi dan kompensasi ini tetap bisa seperti saat ini, karena kalau tidak nanti justru saya khawatir akan semakin memberatkan bagi masyarakat di tengah ketidakpastian secara global ini. Nah, itu dia langkah dan strategi apa yang ditunggu-tunggu nanti oleh pemerintah. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, Mas Mamit. Kita akan jeda kembali sebentar. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, semakin menarik perbincangan kita mengenai produksi minyak mentah dunia yang akan dipangkas oleh negara-negara produsen minyak global atau OPEC+. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch. Ya, Mas Mamit, lantas mitigasi, antisipasi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kalau memang nanti lonjakan harga minyak mentah dunia semakin tinggi, kemudian juga akan berpengaruh terhadap beban subsidi BBM kita? Peluangnya apakah akan tetap ditahan atau justru penyesuaian akan dilakukan kembali oleh pemerintah? Ya, saya kira sebagai negara net importer memang agak sulit ya untuk berbuat banyak terhadap harga minyak dunia. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga stabilisasi mata uang rupiah kita terhadap dolar agar tidak terlalu terdepresiasi, sehingga ini tidak akan terlalu menambah beban daripada produksi BBM kita. Kedua, saya kira memang ke depan trennya akan beralih kepada renewable energy dan juga kendaraan berbasis bahan bakar listrik, Mas. Jadi saya kira ini menjadi menjadi suatu hal yang harus kita pertimbangkan, pemerintah pertimbangkan untuk bagaimana agar terjadi konversi dari kendaraan berbahan bakar konvensional ke kendaraan berbahan bakar listrik nanti ke depannya. Dengan demikian kita bisa mengurangi impor BBM kita dan ketergantungan kita akan energi dari luar ini akan semakin berkurang. Ini menjadi salah satu upaya. Di samping kendaraan listrik, saya kira dengan program konversi dengan bahan bakar gas juga kalau bisa harus tetap dilakukan gitu kan ya, karena ini sebagai salah satu upaya kita untuk memang benar-benar mengurangi impor BBM kita. Kedua, saya kira ya kita harus saya akan selalu mendorong agar hulu migas ini terus bisa meningkatkan produksi mereka, karena biar bagaimanapun meski ini akan memberikan kontribusi yang cukup besar juga bagi negara. Migas masih memberikan pendapatan yang besar bagi negara. Ketika produksi migas mengalami peningkatan, maka penerimaan negara pun akan mengalami peningkatan juga. Nah, itu yang perlu dilakukan. Dan terakhir saya kira apakah ke depan harga BBM akan mengalami penyesuaian? Sepertinya kalau untuk BBM subsidi akan tidak ada penyesuaian, Mas Pras. Jadi masyarakat tenang saja, harga BBM, Pertalite maupun solar subsidi saya perkirakan pemerintah tidak akan melakukan penyesuaian kembali, karena memang akan menambah beban subsidi, tetapi sudah disepakati bahwa, dan juga kita yakin, pemerintah juga yakin bahwa yang kemarin untuk 502 triliun itu sudah ada, bahkan upaya-upaya pembatasan pun terus dilakukan. Jadi saya kira untuk BBM subsidi ini tidak akan mengalami penyesuaian kecuali untuk BBM umum. Karena memang BBM umum ini kan sudah diatur ya bagaimana formulasi harganya, dan mereka selalu akan menyesuaikan terkait dengan variabel-variabel harga MOPS-nya seperti apa, kurs mata uang rupiah kita terhadap dolar seperti apa, harga rata-ratanya bagaimana, dan marginnya juga pasti akan memperhitungkan, sehingga nanti untuk BBM umum ini sangat mungkin sekali akan adanya penyesuaian harga nih Mas. Tapi kalau untuk BBM subsidi, JBT maupun JBKP, saya kira
aman lah tahun ini, aman lah. Dia akan ditelan semua oleh pemerintah untuk besaran beban subsidi supaya tidak ada penyesuaian harga lagi. Baik, lantas proyeksi Anda terkait dengan pergerakan harga minyak mentah dunia begitu, OPEC juga kan sebelumnya memprediksikan juga bahwa demand juga akan terus berkurang tahun ini dan juga tahun depan. Ya, saya kira untuk tahun ini seperti yang tadi saya sampaikan akan berada di level 100 lah ya. Oke. Mudah-mudahan tidak terlalu tinggi ya, gitu kan ya. Karena memang kalau tinggi tadi akan semakin memberatkan. Tahun depan di tengah kondisi pasar yang gelap ya, ekonomi global yang gelap, banyak pihak yang memprediksikan harga minyak akan berada di level 90 sampai dengan 95. Jadi tidak akan turun terlalu drastis juga, masih di level 90 sampai 95, kecuali nanti ada kebijakan-kebijakan yang memang sangat menekan untuk perekonomian global dan juga OPEC sendiri untuk paling tidak agar menjaga produksi mereka sehingga harga minyak terus di level 80 misalnya ataupun di 60. Nah itu mungkin kita bisa berbeda kembali. Tetapi untuk saat ini dan juga banyak pihak yang memperkirakan tahun 2023 itu akan berada di level 90 sampai dengan 95 dolar Mas Pras. Baik, itu dia untuk pergerakan harga minyak mentah dunia dan langkah-langkah yang sudah diambil oleh banyak negara mengantisipasi dari pemangkasan produksi minyak global oleh OPEC+. Mas Mamit, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mas Mamit. Salam sehat Mas Pras, terima kasih.